warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Regita Magfira dari PJKR 7F Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Ada paham olimpik dan gerakan olimpik, lingkungan administrasi dalam olahraga, tata kelola organisasi olahraga, lingkup manajemen olahraga, dan manajemen kepelatihan. Yang pertama ada paham olimpik dan gerakan olimpik. Paham olimpik ialah suatu falsafah hidup yang mengagungkan dalam suatu keseluruhan keseimbangan dari kualitas badan, kemauan, dan jiwa atau pikiran. Memadukan olahraga dengan budaya dan pendidikan, paham olimpik mencari dan menciptakan suatu cara hidup yang didasarkan atas kegembiraan, berusaha, nilai pendidikan dengan suatu contoh yang baik, dan menghormati akan prinsip etis yang fundamental serta berlaku umum. Tujuan dari paham olimpik adalah menempatkan olahraga sebagai pelayanan dari pengembangan manusia yang harmonis dengan visi untuk mempromosikan suatu masyarakat yang damai yang terkait dengan pemeliharaan martabat manusia. Ada gerakan olimpik. Gerakan olimpik yang dipimpin oleh IOC dijabarkan dalam paham olimpik modern. Di bawah kekuasaan tertinggi IOC, gerakan olimpik meliputi organisasi-organisasi para atlet dan lainnya. Individu yang setuju untuk dibimbing oleh Olympic Charter atau piagam olimpik. Kriteria untuk dapat bergabung dalam gerakan olimpik adalah diakui oleh IOC. Organisasi dan manajemen olahraga harus di bawah kontrol organisasi olahraga yang independen yang telah diakui oleh IOC. Tujuan dari gerakan olimpik adalah untuk memberikan kontribusi untuk membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan cara mendidik generasi muda melalui kegiatan olahraga dengan tanpa ada diskriminasi apapun, dan dalam semangat olimpik yang mewajibkan adanya saling pengertian dengan semangat persahabatan, solidaritas, dan fair play. IOC sebagai badan pemimpin gerakan olimpik. IOC adalah suatu organisasi internasional yang non-pemerintah dan tidak mencari keuntungan, berlangsung tanpa batas waktu dalam bentuk suatu asosiasi dengan status yang sah yang diakui oleh ketetapan Dewan Federasi Swiss pada tanggal 17 September 1981. IOC ini merupakan penguasa tertinggi dari gerakan olimpik dengan misi memimpin gerakan olimpik sesuai dengan piagam olimpik. Status gerakan olimpik. Dalam Kongres Internasional yang diadakan di Sorbonne, Prancis pada tanggal 23 Juni 1894, Baron Pierre de Coubertin memprakarsai untuk merestorasi Olimpiade kuno dengan membentuk International Olympic Committee sebagai induk organisasi dari gerakan olimpik. Gerakan olimpik tersebut terdiri dari International Olympic Committee atau IOC, ada International Federation atau IF, lalu ada National Olympic Community atau NOC, lalu ada Organizing Committee of the Olympic Committee atau OCOG atau Asosiasi Nasional, perkumpulan-perkumpulan olahraga, para atlet, ofisial, dan petugas olahraga lainnya. Lalu yang kedua ada lingkup administrasi dalam olahraga. Sondang P. Siagian memberikan pengertian administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi singkatnya dapat dikatakan unsur-unsur administrasi ialah dua orang manusia atau lebih, tujuan yang telah ditentukan, tugas yang hendak dilaksanakan, dan peralatan.
Mengenai unsur pertama, yaitu 2 orang manusia atau lebih, dikatakan bahwa seorang tidak dapat bekerja sama dengan dirinya sendiri. Lingkup administrasi dalam olahraga akan meliputi konstitusi olahraga nasional, tata kelola olahraga, tata cara rapat-rapat, dan manajemen anggaran keuangan. Lalu yang ketiga ada tata kelola organisasi olahraga. Dalam sistem demokrasi, anggota organisasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Mereka seringkali mendelegasikan tanggung jawab tertentu pada dewan direktor. Sebagai contoh, pemilihan dilakukan oleh anggota, tidak oleh dewan. Dewan menangani tugas-tugas tertentu, tetapi mungkin mendelegasikan tanggung jawab tertentu pada sebuah komite eksekutif. Dewan atau komite eksekutif dapat menunjukkan komite lain untuk menangani fungsi-fungsi tertentu. Dalam hal ini, fungsi tersebut dapat sebagai komite tetap atau permanen atau sementara standing komite, disebabkan oleh keadaan yang tergantung pada besar kecilnya tanggung jawab, ataukah mungkin sebagai komite ad hoc. Dalam keadaan tertentu, komite-komite tersebut akan melapor pada otoritas yang lebih tinggi, yaitu komite eksekutif jika dipilih oleh mereka, atau kepada dewan jika mereka adalah komite dari dewan. Sebagai contoh, suatu komite pemasaran atau marketing komite mungkin harus melapor kepada komite eksekutif. Sebagai komite audit atau komite percalonan harus melapor kepada dewan, badan, atau board. Terdapat perbedaan antara tata kelola organisasi dengan manajemen organisasi. Pada umumnya, keanggotaan dari dewan atau board bertanggung jawab kepada penata kelola, presiden, komite eksekutif, staf, komite operasional memberikan kontribusi pada manajemen. Lalu yang keempat ada lingkup manajemen olahraga. Manajemen olahraga secara umum didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Pakar lain mengatakan bahwa manajemen atau manajer didefinisikan sebagai seorang yang berusaha keras untuk mencapai tujuan yang dapat diukur yang berkaitan dengan tujuan dari subsistem. Sedangkan seorang administrator sebagai seorang yang berusaha untuk mencapai tujuan yang tidak terukur tanpa menghiraukan efek jauh pencapaiannya. Lalu ada fungsi-fungsi dari manajemen. Fungsi organik dari manajemen yaitu unsur-unsur yang mutlak harus ada dan dijalankan. Kalau tidak, maka akan menyebabkan matinya organisasi lebih cepat maupun lambat. Menurut beberapa ahli manajemen, organisasi yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada mempunyai tujuan yang jelas. Lalu ada tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap anggota. Tujuan organisasi harus diminta atau harus diterima setiap anggota. Lalu adanya kesatuan arah, adanya suatu kesatuan perintah, adanya pembagian tugas, seimbang antara wewenang dan tanggung jawab, struktur organisasi harus sederhana, pola dasar organisasi harus permanen, adanya jaminan jabatan, balas jasa yang diberikan setimpal, dan yang terakhir ada penempatan orang sesuai keahliannya. Di sini ada sumber daya. Suatu sumber daya adalah suatu bantuan yang dapat diambil untuk membantu Anda guna mencapai atau melakukan sesuatu. Sumber daya tersebut antara lain ada sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya materi, sumber daya fasilitas, dan yang lainnya. Lalu ada pemecahan masalah. Dikatakan bahwa suatu masalah atau problem atau krisis adalah suatu kesempatan yang berbahaya. Ini adalah suatu yang mempunyai ketegasan sendiri, tetapi ini juga mempunyai kesempatan bagi pemecahan yang kreatif dan berfaedah. Terdapat 6 cara penyelesaian. Yang pertama ada mengenali dan mendefinisikan masalah, menganalisis dan menjelaskan masalah, mencari alternatif pemecahan, pemilihan suatu pemecahan, penerapan pemecahan, dan yang terakhir ada evaluasi. Lalu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu organisasi
dapat berlangsung penuh dengan ketegasan yang besar dan perasaan yang kurang enak. Adalah sangat penting bahwa pemimpin atau pemimpin dari kelompok sadar akan pilihan metode yang tersedia untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada manajemen kepelatihan. Pada bagian ini digunakan istilah manajemen kepelatihan meskipun beberapa buku referensi ada yang menggunakan istilah administrasi kepelatihan. Sebenarnya dalam penggunaan pada bidang kepelatihan lebih tepat digunakan istilah manajemen. Sebagai seorang pelatih harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai lapisan kalangan yang luas, yang meliputi administrator olahraga tingkat tinggi sebagai seorang atlet. Seorang pelatih harus sanggup untuk menganggarkan sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia untuk menyusun suatu program. Sebagai tambahan, pada keterampilan individu yang dimiliki, seorang pelatih harus tahu bagaimana menggunakannya dalam kombinasi yang tepat guna memperoleh hasil yang sebaik mungkin dalam kepelatihan. Oleh karena itu, banyaknya faktor-faktor yang dapat menjadikan seorang pelatih berhasil. Maka diperlukan pengembangan keterampilan manajemen olahraga, khususnya kepelatihan yang memadai yang dapat mengantarkan seorang pelatih agar dapat memaksimalkan daya guna kepelatihannya. Keterampilan penting bagi para pelatih. Secara umum, keterampilan ini dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada keterampilan teknis, kedua ada keterampilan manusia, dan yang ketiga ada keterampilan konsep. Lalu ada proses yang mendasari manajemen kepelatihan. Kata proses ini menuju pada planning, organizing, leading, dan controlling yang berlangsung untuk menyelesaikan tugas pencapaian tujuan coaching. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembelajaran pada bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.